Halo semuanya mahasiswa semester 1A akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pasar. Sudah masuk bab 2 ya, yaitu kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Pada perkuliahan ini bersama saya Sri Intan Purnama SEMM. Baik mahasiswa sekalian, di sini kita ada sub pokok bahasan terdiri dari permintaan yang akan kita bahas, kemudian yang kedua ada penawaran. Kita masuk kepada permintaan dahulu. Nah, permintaan ini adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis misalnya. Nah, ketika kita bicara tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, baik per bulan ataupun per tahun di Jakarta. Tentu saja di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita kepada hukum permintaan. Nah, yang menyatakan bahwa hukum permintaan itu bila harga suatu barang naik atau ceteris paribus yang faktor lain dianggap sama, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut ini mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan juga dapat bersifat komplement atau penggenap. Misalnya begini, barang substitusi dari daging ayam adalah daging sapi, ikan, atau tempe. Suatu barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat memiliki fungsi yang sama dan atau kandungannya sama. Dalam hal ini, bila harga substitusi daging sapi, misalnya daging ayam, meningkat, harga relatif daging sapi menjadi lebih murah, sehingga permintaan daging sapi meningkat. Nah, sedangkan kalau harga komplement daging sapi, misalnya beras turun, permintaan terhadap beras meningkat, sehingga permintaan daging sapi mungkin meningkat pula. Contoh lain, dua macam barang yang mempunyai hubungan komplement, misalnya BBM dan mobil. Nah, bila dua macam barang tidak mempunyai hubungan dekat atau keterkaitan, maka perubahan harga satu barang tidak memengaruhi permintaan barang satunya lagi. Bila harga pensil naik misalnya, tidak ada pengaruhnya terhadap permintaan daging sapi. Karena antara pensil dan daging sapi tidak berkorelasi, baik sebagai barang substitusi maupun barang komplement. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita ini dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya belinya makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah selera atau kebiasaan. Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Beras misalnya, walaupun harganya sama, permintaan beras per tahun, misalnya di Provinsi Maluku, itu lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera Utara. Mengapa? Karena orang-orang Maluku lebih menyukai sagu. Sejak kecil mereka sudah makan sagu ya. Nah, sebaliknya kalau di Sumatera Utara, selain lebih menyukai beras, ada kebiasaan atau adat yang membutuhkan beras, terutama di kalangan masyarakat Batak pada saat acara pernikahan. Selanjutnya jumlah penduduk. Kita ambil contoh beras lagi. Sebagai makanan pokok kan rakyat Indonesia sangat senang sekali terhadap beras. Maka permintaan beras ini berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, maka permintaan terhadap beras pun makin banyak. Yang keenam, ada perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang kan? Nah, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Kemudian yang ketujuh adalah distribusi pendapatan.
Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatannya buruk. Artinya begini, sebagian kecil kelompok masyarakat itu menguasai begitu besar perekonomian. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. Selanjutnya ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya. Dalam mempengaruhi masyarakat, pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut. Di samping itu, untuk barang-barang yang sudah lama, pengiklanan akan meningkatkan orang tentang adanya barang tersebut dan menarik minat untuk membeli. Usaha-usaha promosi penjualan lainnya seperti pemberian hadiah kepada pembeli apabila membeli suatu barang atau iklan pemberian potongan harga sering mendorong orang juga untuk membeli lebih banyak misalnya daripada biasanya. Nah, di sini ada fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan itu adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas, dependent variable, dan variabel-variabel bebas. Nah, misalnya seperti ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, rumusnya dx sama dengan f, f ini fungsi. Di situ ada PX, PY, Y garis miring cap, ada sel, ada pen, PP, YDIS, dan prom. Keterangannya bisa dibaca di bawah. Nah, DX ini adalah variabel tidak bebas ya, atau dependent variable. Karena besar nilainya ditentukan oleh variabel-variabel lain, yaitu yang berada di sisi kanan. Nah, ini persamaan. Variabel-variabel ini disebut variabel bebas atau independent variable karena besar nilainya tidak tergantung besarnya nilai variabel lain. Ya, dalam analisis ekonomi ini tidak semua variabel diperhitungkan. Biasanya yang diperhitungkan itu adalah yang mempengaruhi besar dan langsung. Dalam hal ini variabel yang dianggap mempengaruhi permintaan suatu barang adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. Kita masuk kepada kurva permintaan. Nah, berbicara mengenai permintaan, pasti kita harus menggambar kurva. Menggambarnya dari schedule permintaan. Apa itu? Daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Misalnya, fungsi permintaan beras di kota Brebes per bulan merupakan fungsi linear seperti berikut ini. KD itu adalah fungsi permintaan sama dengan 100 min 10 P. P itu adalah harga. Di sini misalnya harga beras per kilogramnya. Maka schedule permintaan beras itu pada tabel, di situ ada harga beras per kilo dari 0 sampai 10.000, lalu ada permintaan beras per bulan dalam ribuan ton dari 100 sampai 0. Kita gambarkan kurva permintaan berasnya seperti di bawah. Ada vertikal garisnya dan juga ada horizontal. Di mana yang vertikal dia menandakan bahwa itu adalah harga dalam ribuan rupiah. Ada 10, 8, 6, 4, 2. Kemudian ada kuantitas beras. Di situ ribu ton. Ada 0, 20, 40, 60, 80, 100. Nah, yang digaris itu adalah hasil dari KD sama dengan 100 min 10 P. Yang tabel di atas kita cocokkan. Misalnya 0 dengan 100 ya. Lalu di sini ada disambungkan antara 10 dengan 100 ya. Kita tarik garisnya, maka ini adalah kesimpulan permintaan dari KD sama dengan 100 min 10 P. Lalu kita masuk kepada perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Nah, di sini perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama ya. Pertama itu adalah perubahan harga dan perubahan faktor ceteris paribus. Ceteris paribus itu semua faktor dianggap sama. Misalnya pendapatan, ada selera dan sebagainya. Atau disebut juga dengan faktor non harga. Nah, perubahan harga ini menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi perubahan itu hanya terjadi dalam satu kurva yang sama,
yang disebut pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan atau movement along demand curve. Bila kurva permintaan di atas kita ambil sebagai contoh, berikut ini adalah pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan. Nah, ini ya, pada harga beras 4.000 per kilo, permintaan beras akan naik menjadi 60.000 ton. Lalu per bulan ya, misalnya, nah garis 4 ke 6 ke 60. Lalu permintaan turun menjadi 40.000 ton per bulan. Seandainya harga beras turun kembali menjadi 2.000 per kilo, maka permintaan beras meningkat menjadi 80 ton per bulan. Nah, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, yaitu pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau ini disebut dengan shifting. Jika pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Jadi, jumlah barang yang diminta akan mengalami perubahan ya apabila terjadi perubahan harga barang itu sendiri. Kenaikan harga akan menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang. Dan bila harganya turun, ini akan menambah jumlah yang diminta. Sedangkan apabila faktor-faktor non-harga yang berubah akan menyebabkan perubahan dalam permintaan. Perubahan dalam permintaan ini ditunjukkan oleh bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke kiri, yang memberikan makna bahwa perubahan faktor non-harga, misalnya pendapatan konsumen naik atau ceteris paribus, itu akan menyebabkan perubahan permintaan, menaikkan permintaan yaitu pada tingkat harga yang tetap. Jumlah barang yang diminta bertambah. Seperti pada gambar kurva ini, dari D0 ke D1, ini kalau pendapatannya naik, berarti yang beli berasnya juga akan banyak. Nah, D0 ke D1, sedangkan D0 ke D2, kalau misalnya pendapatannya itu turun, maka untuk yang beli beras itu juga akan turun. Nah, ini adalah simbol dari kurva permintaan, ya, di mana dia tarikan garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, jangan lupa ya. Nah, di sini ada mekanisme pasar ya, teori permintaan. Memang di mana permintaan pasar dan kurva permintaan atau market demand curve ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. Kemudian hukum permintaan atau law of demand itu kan berbunyi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaannya akan turun, ceteris paribus ya, kalau dianggap yang lainnya tetap. Atau sebaliknya, ceteris paribus itu adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain itu harga dianggap konstan atau tetap ya. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi juga sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini kemudian di sebelah kanan juga adalah menyimbolkan kurva permintaan. Misalnya di sini permintaan daging. Ya, kita coba lihat. Kita bikin garisnya vertikal, horizontal, kita tarik garisnya. Maka akan dikasih simbol D. Nah, ini adalah kurva permintaan. Nah, kita masuk kepada mekanisme pasar lanjutan dari yang tadi, slide yang tadi. Yang gambar 1.3a ini kurva perubahan jumlah barang yang diminta. Misalnya dari garis titik A ke B, ataupun sebaliknya, ini ada perubahan dari PO ke P1. Kalau ketika harganya naik, maka Q-nya juga kan turun. Kalau P-nya, price-nya turun, harganya turun, maka barang yang diminta itu jumlahnya akan banyak. Nah, yang pada gambar 1.3b ini kurva perubahan permintaan di mana faktor perubahan selain harga. Nah, dia akan bergeser dari D0, D1, dan D0 ke D2 yang seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, misalnya di sini ada contoh kasus. Kasus pertama itu permintaan suatu barang ditunjukkan Q sama dengan 60 minus 10 P, di mana Q adalah jumlah barang, P adalah harga. Maka buatlah schedule permintaan, kemudian gambarkan kurva permintaan barang tersebut. Kita buat schedule-nya. Di sini ada harga P 234, jumlah 40, 30, 20. Maka setelah kita buat schedule-nya, kita bikin kurvanya, di mana kita siapkan dulu ya garis vertikal dan garis horizontal. Nah, di sini ada price, kita bikin titik 432
lalu 20, 30, 40, lalu kita sambungkan 2 dengan 40 ya. Kemudian kita sambungkan juga 3 dengan 30, lalu 4 dengan 20, lalu ditarik garisnya. Ini adalah garis D, Q sama dengan 60 min 10 P. Sudah jelas ya? Kalian bisa belajar di rumah. Nah, di sini ada kasus pengecualian. Kasus pengecualian di atas itu telah dijelaskan tentang hukum permintaan. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku loh, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang yang dimana hukum permintaan itu nggak berlaku nih. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, misalnya saja emas, saham, dan tanah di kota ya. Barang-barang itu dapat menyebabkan orang akan menambah pembeliannya justru pada saat harganya naik karena ada unsur spekulasi. Nah, mereka mengharapkan harga akan naik lagi pada saat harga barang itu naik. Dengan demikian mereka mengharapkan akan memperoleh keuntungan. Lalu ada barang prestis. Barang-barang yang dapat menambah prestis seseorang yang memilikinya umumnya berharga mahal. Kalau barang tersebut naik, harganya boleh jadi menyebabkan permintaan terhadap barang itu meningkat. Karena bagi orang yang membeli berarti gengsinya naik. Contohnya adalah mobil mewah, lukisan dari pelukis terkenal, apalagi pelukisnya sudah meninggal dunia, atau barang-barang antik ya, disebutnya barang prestis. Lalu kasus pengecualian yang ketiga, ini barang given. Barang given itu atau given good, ini adalah apabila harganya turun, menyebabkan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Hal ini disebabkan karena ada efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar daripada naiknya jumlah barang yang diminta, karena berlakunya efek substitusi yang selalu positif. Dalam hal ini, apabila suatu barang harganya turun, ceteris paribus, maka pendapatan nyata atau real income konsumen bertambah untuk kasus barang given. Kenaikan pendapatan nyata konsumen justru akan mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut menjadi berkurang. Pendapatan nyata adalah pendapatan yang berdasarkan daya beli, artinya sudah memperhitungkan faktor kenaikan atau penurunan harga. Pendapatan yang belum memperhatikan faktor perubahan harga ini dinamakan dengan pendapatan nominal atau money income. Oke. Kita masuk kepada penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual dari berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi penawaran di sini ada 8. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen itu cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini membawa kita ke hukum penawaran yang menjelaskan, catat ya, sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan penjual. Nah, hukum penawaran ini menyatakan, tolong dicatat, semakin tinggi harga suatu barang, ceteris paribus, semakin banyak jumlah barang yang tersebut yang ingin ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Saya ulangi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, ceteris paribus, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Kemudian harga barang lain yang terkait. Barang-barang substitusi ini dapat mempengaruhi penawaran suatu barang, misalkan dikarenakan kenaikan biaya produksi di luar negeri atau kenaikan tarif impor. Baju yang diimpor ini menjadi bertambah mahal harganya. Konsumen baju impor sekarang lebih suka membeli baju buatan dalam negeri, sehingga permintaan terhadap baju produksi dalam negeri meningkat. Kenaikan permintaan ini pada gilirannya akan mendorong para produsen dalam negeri untuk meningkatkan hasil produksinya, sehingga penawaran baju akan meningkat. Secara umum ini dapat dikatakan bahwa apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan barang komplement dapat kita nyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang dan sebaliknya. Yang ketiga ada harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Kenaikan harga faktor produksi ini juga akan mengurangi laba perusahaan. Apabila tingkat laba suatu industri tidak menarik lagi, maka akan pindah ke industri lain dan hal lain akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Selanjutnya ada biaya produksi nih, faktor yang mempengaruhi penawaran.
Nah, kenaikan harga input pada biaya produksi ini sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Dengan demikian, bila biaya produksinya meningkat, apakah dikarenakan kenaikan harga faktor produksi atau penyebab lainnya, maka produsen ini akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang itu berkurang. Lalu ada teknologi produksi. Kemajuan teknologi ini menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Selanjutnya ada jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Yang ketujuh adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah memaksimumkan laba, bukan memaksimumkan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Namun demikian sering kita temui ya, produsen yang mempunyai tujuan lain dalam berproduksi. Misalnya ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko. Mereka cenderung melakukan kegiatan produksi yang lebih aman meskipun hal itu menyebabkan tingkat keuntungannya menjadi lebih sedikit. Sedangkan BUMN nih, badan usaha milik negara, misalnya lebih mementingkan mencapai tingkat produksi yang maksimum agar tingkat kemakmuran masyarakat itu meningkat dan bukan keuntungan yang maksimum. Dengan demikian, penawaran suatu barang itu dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh produsen. Kemudian terakhir adalah kebijakan pemerintah. Jelas, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran suatu barang di Indonesia. Misalnya beras merupakan makanan utama. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada beras menyebabkan para petani menanam padi tertentu yang memberikan hasil banyak setiap panennya. Kebijakan ini jelas menambah supply beras dan keperluan impor beras dapat dikurangi. Nah, kita masuk kepada fungsi penawaran. Di sini ada fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penjelasan di muka itu dapat ditulis dalam bentuk persamaan matematis yang menjelaskan hubungan antara tingkat penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada fungsi, ada Sx sama dengan F, Px, Py, Pic, Tek, Pet, Tuj, Kebij. Di situ ada keterangannya ya, di mana Sx itu penawaran barang dan selanjutnya bisa kalian baca atau bisa kalian pause dulu untuk mungkin mencatatnya di buku kalian masing-masing ya. Kita masuk kepada contoh ya. Misalnya di sini ada fungsi penawaran mobil digambarkan QS. QS itu fungsi penawaran. Kalau tadi QD fungsi permintaan. Kalau QS itu fungsi penawaran. D itu demand, S itu supply ya. S itu supply artinya penawaran. Di sini sama dengan minus 40 plus 5P, di mana QS itu jumlah mobil yang ditawarkan pada ribuan per unit per tahun. Kemudian P itu adalah harga mobil per unit ya, puluh juta rupiah per unit. Nah, di sini ada kurva penawaran mobil yang di bawah itu. Maka di sini dari persamaan tersebut nih ya dapat disimpulkan bahwa bila harga mobil per unit hanya 80 juta rupiah atau kurang, produsen tidak mau tuh menjual mobil. Setiap satu unit kenaikan harga menyebabkan penawaran mobil meningkat 5 unit ya. Nah, jika yang berubah adalah faktor non harga seperti misalnya teknologi, kurva penawaran akan bergeser atau shifting dari S0 ke S1 ya. Jadi kurva penawaran yang digambarkan ini adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau tadi permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, penawaran sebaliknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini ada pergerakan sepanjang kurva penawaran ini karena adanya kemajuan teknologi bergeser dari S0 ke S1 ya. Nah, ini ada seperti misalnya yang sudah tadi dijelaskan bahwa mekanisme pasar itu keinginan dan kemampuan penjual menawarkan atau memproduksi jumlah barang pada berbagai tingkat harga ya. Dari 4.500 ke 6.000 ini meningkat. Kemudian ada hukum penawaran. Di sini hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah atau ceteris paribus ya.
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran misalnya yang tadi sudah disebutkan juga ya, kalian mungkin bisa baca. Nah, ini pergerakan dari kurva di mana di situ ada faktor perubahan harga ya. Jadi kalau harganya itu P1 maka misalnya barangnya Q1. Kalau P0-nya misalnya turun ke P1, maka ini permintaan terhadap barang itu pun akan turun dari Q2 ke Q1. Nah, yang sebelahnya itu pergerakan, sama seperti yang tadi pada gambar pada slide sebelumnya. Kita next pada contoh kasus. Di sini misalnya kasus penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan sama dengan Q sama dengan 5P plus 15, di mana Q adalah jumlah barang, P adalah harga. Sama seperti permintaan, di sini penawaran juga buatkan schedule-nya dan kurvanya. Schedule-nya di sini ada harga P234 lalu jumlah 25 30 35. Sedangkan untuk kurva itu sendiri bisa digambarkan seperti yang sebelah kanan. Di situ ditarik antara 2 dengan 25, 3 dan 34 dan 35, lalu ditarik garis ke atas. Itu adalah kurva penawaran S sama yaitu Q sama dengan 5P plus 15. Oke, terima kasih. Begitu saja dari Ibu. Semoga kalian bisa belajar baik di rumah ya. Boleh menggunakan buku-buku yang terkait dengan mata kuliah kita ya, yaitu teori ekonomi mikro. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kita bisa ditanyakan pada saat pertemuan kuliah di tatap maya ya atau Meet. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.